Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sadan dengan NIM 2311083025. Saya akan menerangkan tentang normalisasi data expo untuk UAS basis data teori. Untuk UAS basis data kali ini saya diberikan tugas oleh Bu Mutia untuk menormalisasikan data IT expo. Kenapa data IT expo ini harus dinormalisasikan? Karena terjadinya penumpukan data dan pengulangan data yang ada pada data tersebut. Dan dikarenakan banyak data terulang dan menumpuk, akan terjadinya makin besarnya ukuran file yang akan disimpan oleh data tersebut. Sebagai contoh, di sini ada aplikasi judul karya bernama aplikasi segmentasi lokasi banjir, di mana ketuanya ada satu dan anggotanya menumpuk berapa banyak di sini. Ini akan mengakibatkan makin besarnya file yang akan disimpan oleh tabel tersebut. Jadi supaya data-data ini tidak menumpuk dan terulang, maka kita akan membagikan tabel ini menjadi beberapa tabel dengan syarat menggunakan deskripsi sistem yang ada di sini. Nah, dari deskripsi sistem ini, maka kita bisa melakukan identifikasi data. Dari deskripsi sistem tersebut, maka saya akan membagikan data tersebut menjadi beberapa tabel. Pertama ada tabel karya, tabel peserta, tabel ketua, tabel anggota, dan tabel lokasi. Karena tadi saya sudah mengidentifikasi datanya, maka saya akan membuat IRD-nya dikarenakan IRD ini akan dicek supaya data akan terlebih rapi dan lebih mudah untuk diatur. 4. UNF. Dikarenakan data tadi masih belum dibagi, jadi isi dari data tersebut menumpuk di satu tabel, seperti judul karya, deskripsi karya, gambar poster, rilis, kategori, nama ketua, nama anggota, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan lokasi. Lima, 1NF. Di 1NF ini pertama saya membuat tabel karya. Di tabel karya ini ada ID karya sebagai primary key, judul karya, deskripsi, gambar poster atau gambar expo, tahun rilis, dan ID ketua sebagai foreign key, ID lokasi, tanggal mulai, dan tanggal berakhir. Kemudian saya membuat tabel peserta yang atributnya ada ID peserta sebagai primary key, nama, nomor WP, NIP, ID ketua sebagai foreign key, ID karya sebagai foreign key, dan ID anggota sebagai foreign key. 6. 2NF. Di tabel karya sudah tidak adanya pengulangan data, maka kita akan biarkan saja seperti awal. Kemudian di tabel peserta, di mana kita akan kurangkan atribut yang ada sebelumnya, seperti ID ketua, ID karya,
dan ID anggota. Dan di tabel dan dikarenakan dikurangkannya atribut dari tabel peserta, beberapa atribut akan dimasukkan ke tabel baru, itu tabel ketua. Di mana tabel ketua ini mempunyai ID ketua sebagai primary key, nama peserta, atau nanti akan dijadikan nama ketua, NIP, ID anggota. Kemudian ada tabel anggota, di mana di tabel anggota ini ada ID anggota sebagai primary key, nama anggota, nomor BP, NIP, ID peserta, ID ketua. Dan kenapa di tabel anggota ini mempunyai nomor WP dan NIP? Karena di anggota berisikan mahasiswa dan dosen. Dan ID peserta ini merupakan foreign key yang akan berelasi dengan tabel peserta di mana akan terhubungnya kedua ID peserta. Dan ID ketua dikarenakan pada satu judul karya ada satu ketua dan akan di ID ketua pada tabel anggota akan berrelasi dengan ID ketua yang ada di tabel ketua. Kemudian lokasi. Di tabel lokasi ada ID lokasi, ID karya, dan lokasi. Di mana ID lokasi ini merupakan primary key, ya ID karya merupakan foreign key. ID karya ini terhubung dengan tabel karya dikarenakan setiap karya yang akan dipamerkan akan diletakkan pada satu lokasi, dan lokasi itu dan setiap karya mempunyai lokasi yang berbeda-beda. Ketujuh, 3NF. Di tabel karya ini, kali ini di tabel karya ada perubahan, itu yang dari awalnya ada tanggal mulai dan tanggal berakhir diubah menjadi lama lama panjang, dikarenakan pada deskripsi sistem dikatakan suatu karya hanya boleh dipajangkan selama 1 hari. Kemudian di peserta tidak ada perubahan data, jadi akan dibiarkan seperti awal. Kemudian tabel ketua. Pada 2NF, tabel ketua berisi ID ketua, nama ketua, NIP, ID anggota, ID peserta, dan ID karya. Dikarenakannya di ID anggota ini satu ketua mempunyai banyak anggota, jadi akan menumpuknya data-data pada satu tabel ketua. Jadi dihapusnya ID anggota yang foreign key tadi. Itu juga berlaku untuk ID peserta. Jadi di 3NF, tabel ketua hanya tinggal ID ketua, nama peserta, NIP, dan ID karya. Di tabel anggota, pada tabel anggota tidak banyak perubahan yang ada. Di tabel anggota masih ada
ID anggota, nama anggota, nomor WP, NIP, ID peserta, dan ID ketua. Pada ID ketua ini dikarenakan satu ketua mempunyai banyak anggota, jadi di anggota tiap anggota hanya direlasikan dengan ID ketua. Jadi tidak terulangnya data dan menumpuknya data antara hubungan antara ketua dan anggota. Sama juga dengan lokasi. Lokasi tidak ada perubahan yang jadi akan kita skip aja. Kemudian relasi 3NF. Dari relasi 3NF dikarenakan data sudah dinormalisasikan, maka saya membuat lagi ERD tadi dan akan menjelaskan relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Pertama, di tabel karya, ID karya di sini merupakan primary key, akan dihubungkan relasi pertama terjadi antara tabel karya pertama, ada relasi antara tabel karya dan tabel ketua, di mana ID karya yang merupakan primary key ini akan berelasi dengan tabel ketua menggunakan ID karya. Kemudian dan ID ketua menjadi foreign key pada tabel karya. Kedua, relasi antara tabel karya dan tabel lokasi. Kedua tabel saling terhubung dikarenakan ID lokasi menjadi foreign key pada tabel karya. Tiga, relasi antara tabel ketua dan tabel peserta. Dikarenakan ketua merupakan peserta, maka ID peserta yang merupakan primary key pada tabel peserta akan direlasikan dengan tabel ketua menggunakan ID peserta sebagai foreign key. 4. Relasi antara tabel ketua dan anggota. Kedua tabel saling berhubung dikarenakan ID ketua menjadi foreign key pada tabel anggota. 5. Relasi antara tabel anggota dan tabel peserta. Kedua tabel saling berhubung dikarenakan ID peserta menjadi foreign key pada tabel anggota. Itu saja penjelasan yang dapat saya berikan pada normalisasi data IT Expo tersebut. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.